Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Sayendra. Di sini saya akan lanjutin video sebelumnya, yaitu tentang instalasi Laravel, belajar tentang controller, view, dan juga rootnya. Di sini saya akan melanjutin yang pembahasan kemarin, tetapi di sini saya membuatnya sesuai dengan judul project saya yang telah ditentukan oleh dosen sebelumnya. Oke, langsung kita masuk ke videonya. Di video kali ini kita akan belajar tentang instalasi Git, penggunaan Git-nya, dan juga kita akan belajar parsing data dari root, controller, lalu nampilin ke view. Di sini saya dapat judul projectnya yaitu pertanahan, dan saya sebagai admin. Hal yang harus kita siapkan itu adalah file Laragon yang udah diinstal Composer. Habis itu kita masuk Laragon, kita klik terminal karena kita akan buat project baru di sini. Kita klik continue, cancel. Di sini kita buat nama project kita seperti biasa, Composer, create project, prefer di list Laravel di folder Laravel. Habis itu nama filenya, nama foldernya, misalnya nama project kita. Di sini saya buat nama projectnya itu pertanahan /admin karena di sini saya sebagai admin. Klik enter. Dia akan create projectnya. Tunggu aja. Nah, di sini proses instalasi Laravel sudah selesai. Kita klik exit saja, exit. Nah, setelah itu kita coba klik Laragon, masuk ke Laragon, habis itu kita klik start, klik web. Klik web, habis itu kita ketik di sini tadi namanya itu tp/2/pertanahan /admin tes. Coba lihat. Nah, di sini kita udah berhasil menginstal Laravelnya. Nah, karena dia di sini error karena kita belum ngatur database-nya, belum menginstal database-nya. Jadi kita masuk ke Visual Studio Code, habis itu new window, klik file, open folder. Nah, kita cari folder yang kita taruh tadi di mana, dan instalasi Laravelnya. Di sini saya ke folder Nabil 2SIB, Laragon, habis itu www. Nah, pertanahan /admin itu select folder. Kita close aja yang di belakang, kita besar. Nah, di sini kita masuk di env. Kita rubah bagian ini menjadi MySQL. Ini berubah sesuai nama project kita. Misalnya di sini saya buat pertanahan /admin. Oke, ini kita hapus saja. hapus.
sudah selesai, kita simpan, kita cek lagi di webnya. Jangan lupa aktifin Laravelnya, Laragonnya. Kita klik web. Di sini kita ketikkan pertanahan /admin.ts, kita klik enter. Nah, di sini lah database-nya sudah terkonek ya. Berikutnya kita akan masuk ke projectnya, yaitu tentang pertanahan. Nah, sebelum itu kita bakalan melakukan instalasi yang namanya Git. Git itu bisa kalian download di website manapun, hanya di Google, di Chrome, bisa. Nah, kita download Gitnya, habis itu kita install aplikasinya, kita run, klik yes, tunggu saja. Ini agak lama. Nah, di sini kita klik next saja, next lagi, dan install. Nah, kita klik finish saja. Oke, Git sudah selesai. Kita install, kita cek dulu kita ini versi berapa. Kita ke cmd command prompt, terus kita ketik git min version, enter. Nah, di sini saya install Git 2.51.0. kita exit aja. Nah, pertama itu kita buat controllernya. Kita masuk terminal, new terminal. Nah, di sini kita buatkan PHP Artisan Mac controller, Vercel controller, min resource. Nah, biar kita dapat nanti resource-nya di sana, atau bisa disebut juga fungsional di sana. Habis itu kita klik enter. Oke, file controllernya udah jadi. Berikutnya kita masukkan logikanya. Di sini saya misalnya dolar data sama dengan klik enter. Habis itu kita mau nampilin apa aja nanti di sana. Misalnya kita ketik di sini Vercel ID dengan situ kita ketik ID-nya berapa, misalnya 201, kita koma, kita enter lagi. Kodenya di sini kita nampilin kodenya berapa, berarti di sini kode dot Vercel. Nah, kodenya berapa di sini kita masukkan saja, misalnya kodenya di sini C002 011221 min lagi, habis itu 001 koma, enter lagi. Pemiliknya kita buat di sini, pemilik ID-nya berapa, pemilik warga ID dengan ini. Nah, kita hampir ikuti seperti yang di atas.
di sini kita buatkan ID-nya tuh warga 231. Ini base itu luasnya berapa sih? Nah, kita buat aja luas, buat namanya luas ntar sama dengan habis itu ketik 450 koma lagi. Berikutnya penggunaan dengan kita buat 1 misalnya. Habis itu kita buatkan alamatnya di mana, alamat Ana misalnya. Nah, itu sama dengan lagi kita buat alamatnya tuh di jalan Umban Sari atas dari atas. Di situ kita buatkan dia di RT berapa, misalnya di RT 002, RW-nya di 003. Oke. Sebentar. Di sini kita titik saja, koma saja. Nah, di sini jangan lupa koma. Kita koma lagi. Lalu kita tutup. Di sini saya lupa buat komanya. Oke. Nah, makanya di error kan tadi sini tidak ada koma. Nah, jadi isi logikanya itu adalah ada data ID-nya sama nomor ID-nya, terus kodenya, pemilik warga ID-nya dari harusnya di sini ada tabel warga. Cuman di sini kami belum menggunakan database untuk menemukan data ID warganya. Jadi di sini diinisialisasikan saja, dari tentukan aja dari kita sendiri. Jangan lupa kita buat di sini return view persil, gelar data. Oke, udah selesai. Kita klik titik koma lagi di sini untuknya kita simpan. Nah, setelah ini selesai, kita masuk ke rootnya. Kita di sini buat rootnya itu root. Kita buat root di get petik 2/persil. Oke, kita koma. Kedua dari file controllernya, berarti persil
Nah, yang di ini kita klik aja. Habis itu dia dari kelas mana tadi? Kelas seperti tadi kita dari kelas indeks. Udah kita buat kelas indeks. Ini udah selesai, jangan lupa titik komanya. Kalau udah, kita import dulu kelasnya, kelas si Vercel controller ini. Kita klik saja, atau di sini aja kita buatkan use app slash http slash lagi controllers slash dari Vercel controller. Oke, kita klik tutup aja. Oke, di sini rootnya udah selesai, tinggal kita buat view-nya saja. Di sini saya buat view-nya Vercel blade php. Enter. Oke. Nah, di sini saya tadi udah siapin template-nya. Oke, di sini saya tadi sudah siapin template-nya, yaitu ada di template. Nah, ini template-nya, kita copy aja, Ctrl+C, itu kita paste di sini. Nah, kita simpan. Habis itu kita coba buka. Di sini berarti tadi slash Vercel. Nah, berarti template-nya udah ini ya. Berarti template-nya udah bisa nampil. Cuman di sini data yang kita buat di logika atau di controllernya itu belum nampil karena kita belum ngegetnya. Jadi kita buatkan di sini. Nah, di sini kita cari di view Vercel.blade.php tadi, di template tadi. Habis itu di sini kita buatkan td, kita panggil sesuai nama ID, nama inisiasinya tadi yang ada di controller. Di controller tadi itu ada Vercel ID. Kita enter, kita tutup lagi. Kita Ctrl S, kita coba apakah dia nampil ID-nya. Oke, ID yang kita masukkan di controller tadi nampil di sini. Nah, terus udah kita ikuti aja yang kayak di controller. Nah, ini kayak kode Vercel, pemilik warga ID, luas ini. Nah, kita masukin saja di Vercel.php-nya. Sini saya copy saja, copy sebanyak 1, 2, 3. Jadi ada kode Vercel. Terus itu ada pemiliknya, kita buat pemilik warga .id, warga ID. Terus itu ada luas sm R2. Terus itu luas ya, luas. Nah, habis itu ada pengguna
penggunaan. Nah, penggunaan. Setelah penggunaan kita panggil lagi alamat tanah sana, alamat tanah. Kita copy lagi alamat tanah, dia berada di RT mana, kita panggil RT nya, TD lagi, ini dolar, RW nya RW berapa yang udah kita tentuin di controller tadi. Nah, jadi kita tuh cuman manggil aja lagi, manggil berdasarkan inisialnya. Jadi inisial untuk parcel ID tadi kita tuh nggak perlu nambahin angka 201 lagi di parcel PHP, cukup kita nentuin ininya aja, langsung kita tempel di sana. Oke, pokoknya ini kita sesuaikan dari RW, RT, alamat penggunaan, luasnya, pemilik warganya, kodenya, kode parcelnya, parcel ID-nya di view tadi, di view yang di ininya. Di sini saya juga ada buat sebelumnya dari template yang saya buat, kita simpan saja. Oke, kita simpan. Kita coba versi pertanahan /admin.test versi. Nah, jadi datanya udah tampil nih tanpa kita masukkan di view, cuman kita manggil berdasarkan ID-nya tadi dari parcel controller. Jadi dari kita buat route-nya di sini, habis itu isi dari controller, yang mana isi dari controller nanti kita bakalan tampil ke view. Nah, di view sini. Oke. Berikutnya kita masuk dalam Git. Git itu apa sih sebenarnya? Git itu adalah penyayangan dari grip infrastruktur atau sebuah sistem kontrol yang banyak digunakan oleh programmer dalam berkolaborasi, pembuatan atau pengembangan aplikasi. Git juga memiliki tujuan itu untuk memudahkan pengguna atau pengolahan source code dalam pemrograman. Misalnya ada perubahan pada baris kode atau ada yang mau kita tambahkan, kita perlu tahu di bagian mana kita merubah itu. Nah, itulah fungsi Git nantinya kita pakai. Sekarang kita masuk ke penggunaan Git menggunakan terminal pada Visual Studio Code ini. Kita sekarang ini belum menginstal Git ya, jadi untuk masang Gitnya itu kita cukup ketik Git. Kita ketik di sini Git init. Nah, kalau kita udah ngetik ini, otomatis tanda Git udah ke install tuh ada kayak gini. Nah, kayak ada logo gitu. Kalau kita lihat juga di file kita, background kita punya view, kita cari sistem. Nah, ini kita tandanya udah install Git nih. Kenapa dia itu bersifat hidden folder? Karena foldernya itu diawali dengan titik, makanya dia tuh kayak hidden, jadi nggak terdeteksi gitu. Nah, berikutnya kita coba ketik git status. Nah, ini tandanya Git kita berhasil kita install ke dalam project kita. Berikutnya kita masuk ke git add, enter. Ini nih kita itu digunakan untuk menaruh file kita di dalam file working directory.
Selanjutnya kita akan memasukkan filter boot ke staging area menggunakan perintah add ini. Sekarang kita coba git status. Nah, jadi file git kita ini udah berada di staging areanya atau di lokasinya. Berikutnya kita konfigurasi alamat git kita dengan cara git config min lokal user .name. Nah, kita buat namanya di sini Nabil. Enter, habis itu git config lagi. Di sini kita rubah jadi email. Misalnya saya buat di sini Nabil 24SI mahasiswa mahasiswa.pcr.ac.id. Nah, kita coba jalankan gitnya. Lihat apa dia udah berubah dengan cara git udah min list. Nah, kita enter aja, nanti ada. Nah, ini usernya siapa, nama emailnya apa, kita aja. Jadi yang terdaftar di sini tuh cuman email, nama user atau saya sendiri dengan nama Nabil, dan emailnya itu email saya sendiri. Nah, kita udah ngelakuin konfigurasi identitas. Kita klik view aja untuk keluar. Terus itu kita coba git commit. Nah, git commit ini adalah semua file masuk ke staging area dan menyimpan perubahannya ke local repository. Itulah yang disebut proses commit. Nah, perintahnya itu gini, kita git habis itu commit min m. Nah, perintahnya apa? Kita ketik aja perintahnya perubahan bagian misalnya perubahan bagian view. Kita enter. Nah, di situ kita coba git status. Nah, untuk melihat riwayat commit yang udah kita lakuin itu, perintahnya kayak git log enter. Nah, jadi di sini tuh ada masuk perubahan bagian views. Kita ngelihat riwayat commit apa saja yang udah kita pakai sebelumnya. Atau di sini juga bisa kita klik ini. Nah, git masternya tuh sekarang ada di sini. Jadi di sini saya baru gunain gitnya. Kita coba lakuin perubahan, misalnya code ID Persil buat misalnya di sini tadi ID Persil kita buat Persil ID. Nah, di situ kita git add lagi. Habis itu kita buat git commitnya perubahan bagian views len 46 enter. Nah, jika udah kita coba git log lagi. Nah, ini masuk nih perubahan bagian views len 46. Kita lihat di sini perubahan bagian views len 46. Nah, jadi otomatis dia masuk ke sini. Nah, yang awalannya gini ID Persil menjadi Persil ID. Jadi kita tahu yang sebelumnya apa menjadi apa perubahannya. Tuh.
Terus kita bisa juga gunain yang namanya git log one line. Ntar ini nampilin per baris aja. Jadi sekarang ini kita git masternya atau paling atas sekarang itu ada si perubahan bagian views dan 46. Sedangkan yang di bawahnya itu yang kita buat git sebelumnya itu perubahan bagian views saja. Nah, sekarang kita masuk ke git checkout. Caranya itu kita ketik git checkout. Nah, gimana sih cara gunain git checkout ini? Nah, kita coba di sini. Kan kita udah dapat nih ID gitnya di sini. Ini ID gitnya. Arti kita cukup buat di sini. Misalnya saya mau copy yang ini. Copy saja, terus tempel di sini. Tuh. Kita klik ini. Nah, git headnya sekarang itu, git masternya itu bagian views tadi, bukan git yang sebelumnya, git perubahan dan 46 tadi. Terus itu kita coba masuk lagi ke git master kita, git checkout master. Nah, kita coba di git status lagi, di git status. Oke, maksudnya di git lognya, Nah, bagian masternya balik lagi ke perubahan bagian views dan 46, bukan perubahan bagian views lagi. Di sini juga ada contohnya. Nah, di masternya itu ada yang ini sekarang. Oke, mungkin sekian video saya kali ini tentang projectnya, passing data, instalasi git, juga penggunaan gitnya menggunakan terminal di Visual Studio Code. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.